Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Saryani. Saya dari Universitas Teknokrat Indonesia. Program studi saya Sastra Inggris. Di video ini saya akan membahas tentang materi dari Introduction General Linguistics. Yang pertama adalah perbedaan phonetics dan fonologi. Phonetics adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi itu diproduksi. Sedangkan fonologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi itu direalisasikan dari bahasa tertentu. Yang kedua, prefiks dan sufiks. Prefiks dan sufiks adalah dua imbuhan yang sangat berpengaruh dalam sebuah kata. Keberadaannya bisa mengubah makna kata dan bahkan bisa mengubah kelas kata, dari verb menjadi noun dan dari verb menjadi adjektif. Meskipun keduanya sama-sama imbuhan, tetapi memiliki perbedaan. Prefiks adalah imbuhan yang terletak di depan kalimat. Contohnya, kata asal pilot, prefiks ko, kata jadi kopilot. Sedangkan sufiks adalah kebalikannya, yaitu kata imbuhan yang terletak di belakang kalimat. Contoh, kata asal fears, sufiks less, kata jadi fearless. Yang ketiga adalah primorfem. Primorfem adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan dapat berfungsi secara mandiri. Lalu ada bonmorfem. Bonmorfem adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri, misalnya as, dan in. Selanjutnya adalah semantik dan pragmatik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari sebuah makna, tidak hanya di kata, bahkan juga di frasa dan di kalimat. Sedangkan pragmatics adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengkaji makna atau arti yang konseptual dalam sebuah konteks. Selanjutnya ada hipernim. Hipernim adalah kata yang maknanya meliputi makna kata lain. Contohnya adalah alat makan dan kucing. Lalu ada hiponim. Hiponim adalah kata yang maknanya lebih spesifik. Contohnya sendok dan kucing anggora. Yang selanjutnya adalah domain sosial. Domain sosial adalah konteks sosiolinguistik yang dapat didefinisikan untuk masyarakat manapun dengan 3 dimensi signifikan, yaitu lokasi, partisipan, dan topik. Selanjutnya ada language acquisition. Language acquisition merupakan proses pemerolehan bahasa secara tidak sadar atau proses di mana manusia memperoleh kapasitas untuk memahami bahasa. Dengan kata lain, memperoleh kemampuan untuk menyadari bahasa dan menggunakan kata-kata dan kalimat untuk berkomunikasi. Biasanya terjadi saat pada masa anak-anak atau yang kita kenal dengan penguasaan bahasa pertama. Lalu ada language learning. Language learning adalah pembelajaran bahasa secara luas. Diartikan sebagai pengembangan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa kedua atau bahasa asing. Lalu ada sign. Sign adalah apapun yang menyampaikan sebuah makna. Lalu ada signifier. Signifier adalah hal-hal bentuk nyata yang memberikan makna atau yang bisa dirasakan. Contohnya seperti suara, tulisan, ataupun gambar. Lalu ada signified, adalah sebuah mental konsep atau sesuatu yang timbul dalam pikiran kita, atau terbayang dalam pikiran kita, atau yang kita bayangkan. Selanjutnya ada sinkronik. Sinkronik adalah ilmu yang mempelajari bahasa pada suatu titik waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada diakronik. Diakronik adalah ilmu yang mempelajari bahasa melalui periode-periode berbeda dalam sejarah. Selanjutnya adalah bidang linguistik yang mengkaji dan mengupas bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa. Dan yang terakhir ada applied linguistik. Applied linguistik adalah studi tentang bahasa dan linguistik yang berkaitan dengan masalah-masalah praktis seperti perkamusan, terjemahan, patologi bicara, dan lain-lain. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.